yang mau menjarain ibu nih siapa nih? Anak kandung kan? Anak kandung, Mas, tapi dia tidak senang dilahirkan di rahim saya. Dia menuntut warisan dia. Sekarang dia menginginkan semua nama saya dan suami saya itu, Mas, dibagi 3. Dia ingin memiskinkan saya. Ini kan pengen ibunya dilakukan penahanan. Anaknya minta ibunya dilakukan dipenjara. penahanan. Ditahan. Ya, ditahan. Ada Mas Polda. bukti. Saya hanya berpikir dia membebaskan saya. Kok sampai dia tetap memenjarakan ibu? Saya belum berpikir sampai sejauh itu, cuma saya hanya memohon. Walaupun saya harus menyembah sujud di dia, saya mau. Kenapa? Saya nggak kepengen dia durhaka, Mas. Sampai saya bilang, mungkin kalau dengan saya mati, semuanya akan beres. 3, 2, 1, close the horde. Oke, kembali lagi bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Dan ini ada kasus seorang ibu yang akan dipenjarakan oleh anak kandungnya sendiri. Dan sang anak menuntut sekian puluh miliar plus emas 50 kg. Ini berkaitan dengan warisannya. Karena suami ibu atau bapaknya anak ini sudah meninggal, tapi ibunya masih hidup. Tapi warisannya diributkan. Oke, kita lihat dulu ini. Orang tua saya ke polisi itu karena saya menemukan tanda tangan saya itu dipalsukan. Di bulan Februari itu dia buat SKW itu di kelurahan, tapi tanda tangannya itu yang dipalsukan. Surat keterangan waris digunakan untuk perubahan saham di perusahaan. Di nisan itu juga tidak ada nama suami saya dan anak saya. Kemudian SKW tersebut digunakan untuk mengalihkan saham di perusahaan. Jadi perusahaan keluarga ya. Ada surat keterangan waris yang dibuat di kelurahan sini ya, kelurahan untuk melakukan perubahan. Itu di RUPS di situ. RUPS siapa aja? Seolah-olah dia setuju. Padahal orang-orang itu tidak ada. Yang ada hanya ibunya Kusmayati yang sekarang jadi terdakwa, kakaknya Dandi, dan adiknya Verlin. Bertiga aja di situ rapat itu. Sahamnya omnya dialihkan pun tanpa sepengetahuan dari Edi Budiono. Tanda tangannya dipalsukan juga. Jadi banyak yang dipalsukan. Kalau motifnya dia bilang, oh nggak bisa dihubungin. Ya Edi Budiono kan nomornya nggak ada. Ada. Ex-karyawannya hubungin bisa. Bisa. Di sini ada kucing sang ahli hukum juga. Karena setiap masalah hukum dia selalu ada di sini nih. Tokyo ahli hukum. Ya, kamu simak baik-baik. Ya. Dan Ibu Kusmayati. Ada Mas Dandi sebagai anaknya. Anak. Ini bukan yang mau menjarain ibunya kan? Bukan. Adiknya Mas, kakaknya Mas? Itu adik saya. Kandung. Kandung. Kok bisa beda ya? Oke. Bisa beda karakter gitu. Kalau Bapak sarjana hukum adalah lawyer dari ibu ini dengan Bapak Nyanawangsa, Dr. Nyanawangsa Esa. dan Ibu Ika Rahmawati. Ika Rahmawati. Ibu, ini gimana Ibu? Suami Ibu meninggal kapan? 6 bulan Desember 1912. 2012. 2012. 2012. Iya, 2012. Oke. Terus ini Ibu anak berapa, Bu? Anak saya sebenarnya 4, Mas. Yang besar meninggal. Jadi ini yang kedua. Kedua. Yang ketiga Stefani Sugianto. Yang ketiga yang kecil Verlin Sugianto. Oke, yang mau menjarain Ibu ini siapa nih? Stefani Sugianto. Anak kandung kan? Anak kandung, Mas. Tapi dia tidak senang dilahirkan di rahim saya. Oke. Sebelum Bapak atau suami Ibu meninggal, hubungan kalian gimana? Dia menikah tahun 2007. Terus setelah menikah saya juga lama-lama makin tidak mengenal dia sudah berubah. Akhirnya 2010 sering terjadi kesalahpahaman. Akhirnya papahnya marah dan dia tidak pernah datang lagi sampai papahnya meninggal 2012. Nggak pernah datang. Akhirnya dia datang mungkin sebelum meninggal 10 atau 14 hari mau meninggal papahnya. Datang dan dia minta mohon maaf, tapi sama papahnya keluar aja gitu. Oh, diusir. Ya,
Terus tapi saya sebagai orang ibu, saya rangkul suami saya bilang, "Pak, jangan begitu. Jelek bagus dia anak kita." Nah, terus suami saya juga nangis, saksinya juga banyak. Di antaranya juga bapak ini tuh ada di rumah saya, teman-teman suami saya juga ada di sana, saudara-saudara juga ada. Akhirnya ya udah tuh ya Pak. Dia pergi? Enggak. Apa tetap di situ? Ya, cuman sebentar dia pergi lagi gitu. Sampai suami saya meninggal, dia datang juga kan kita mungkin di rumah jenazah mungkin 5 hari ya dek. 5 hari paling dia nggak full gitu, datang sebentar. Udah, tapi suaminya datang lagi mungkin malam kembang. Dan waktu itu memang suami saya bilang kalau kita mati buat rumah masa depan kita, dia nggak kepengen nama suaminya ditulis dalam batu nisan. Nama suami si anak ibu nih, si Stefani. Iya. Iya. Jadi oke, lanjut dulu. Itu terus karena itu mau tutup peti ya Mas, biasa kan ya. Terus saudara-saudara datang, ada yang ngingetin, katanya nggak mau ditulis. Saya bilang jangan ribut, malu. Saya bilang udah otak saya udah lagi begini, ditinggal suami. Saya bilang masukin aja semua. Jadi ibu memutuskan walaupun almarhum bilang wasiatnya bahwa gua nggak mau nih, Ya. saya nggak mau nama membantu saya dimasukin, tapi ibu Di koran saya masukin. Ibu masukin. Karena saya merasa tidak bersalah. Dia tidak memesan untuk tidak ditulis di koran. Oh, bilangnya di batu nisan. Iya, hanya di batu nisan. Jadi ibu masih bijaksana lah ya. Ya, Oke, mungkin menurut Mas, tapi menurut anak saya salah. Nah, Oke. terus begitu ya udah dia terakhir ketemu saya di kuburan setelah dimakamkan 7 hari. Setelah itu saya nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi. Nggak pernah. Sebelum ke masalah ibu sekarang mau dipenjarakan sama anak ibu, anak kandung ibu sendiri gitu ya. Tuh ibu bilang setelah menikah ibu nggak kenal dia lagi. Ada masalah apa sebetulnya antara almarhum suami ibu dengan si mantu ini atau si anak ibu ini dengan pernikahan mereka? Ada? Sering terjadi konflik Pak. Apa Mas, penyebabnya? penyebabnya ya karena mungkin dia salah satunya ngomongnya mungkin sama anak ada ego, ada yang Ya. merasa mama lebih sayang dia, apa gimana gitu. Ya biasalah Mas, namanya kita sepertinya mau motong kue, tapi kita bukan ahli kue, pasti nggak akan Secara sama. nggak sadar pasti Ya. nggak balance. Tapi Ya. walaupun tujuan kita nggak mungkin mau beda-bedakan anak kan. Nggak ada orang tua yang mau Oke. sayang anak Mas. Oke. Dia tidak pulang pun setiap pagi saya pasti menitikkan air mata. Itu. Jadi begitu dia selalu membuat konflik, selalu pagi makan dia menikah, saya sudah berikan dia rumah dan perhiasan. Ibu beliin tuh Saya beliin Pak. walaupun konflik. Belum kan Belum waktu dia mau kawin kan kita belum konflik. Belum Pak. Oh, abis kok nikah justru konflik. Ya, Iya, oke. konfliknya setelah menikah. Seorang tua memberikan itu semua supaya menjunjung, kalau di saya ya Pak, biar menjunjung dia ada harganya di depan mertuanya, karena kan dia dikasih rumah, dikasih perhiasan, kan tidak semua orang tua memberikan itu Mas. Ini kalau menurut saya beda prinsip Bu ya. Ini menurut saya yang salah selama ini. Kenapa banyak anak-anak yang sekarang pas saat gede dia minta ngemis, terus banyak anak-anak yang orang tuanya belum meninggal ribut warisan, tuanya meninggal ribut warisan karena banyak, maaf nih Bu ya, banyak kebiasaan orang-orang Indonesia itu membudayakan bahwa anak gua harus dibagi-bagi nih warisan. Nanti gua kasih rumah ini. Kalau saya adalah cinta Nino, rumah, apartemen, mobil gue bukan punya lo, punya gue. Itu buat gue happy. Gue pensiun, gue mau happy-happynya sama istri gue. Lo usaha sendiri, lo cari suami, istri yang bisa hidupin lo, ya lo cari rumah sendiri. Makanya kenapa orang bule di luar jarang ribut soal warisan, karena anak umur 16 tahun udah suruh keluar rumah nyari duit sendiri gitu. Tapi kalau saya Bu ya, tapi gak apa-apa Bu. Habis itu ibu kasih rumah tuh udah enak tuh Bu ya. Iyalah Pak, saya pikir kan dia kan tahu ya sama orang Medan. Kalau kita kasih dia ada sedikit rumah apa, saya pikir kan buat jangan terlalu nyusahin suaminya. Kalau dikontrakin kan punya ada duit lebih buat dia jajan. Iya. Suaminya mampu, orang berada apa enggak? Saya kurang mengerti Pak. Cuman ya udahlah, dia kawin suka ya udah. Saya nggak tahu lagi apa. Nah tapi dia dikasih rumah saya, tapi dia masih pinjam rumah saya nggak masalahin. Tapi kalau pagi dia datang makan,
Terus dia selalu cerita sama iihnya, adik saya, dia macem-macem, tapi nggak pernah, adik saya nggak pernah lapor sama saya. Nah di situ lama kelamaan dia saking banyak dia ngomong yang macem-macem, adik saya juga gerah. Dia cerita, menurut saya halu dia terlalu tinggi. Apa contohnya? Contohnya, dia bilang gini, kalau anak saya namanya kan panggilnya Fani, suaminya Alihano. Kalau dia kawin sama Alihano, berarti maskot mama diambil sama dia. Dia bakal begini, mama bakal begini. Anak ibu ngomong begitu? Ya. Maksudnya maskot mungkin rezekinya Iya. gitu. Ya. Nah, terus kan kalau gitu kan, ya saya diam aja. Terus adik saya bilang, Ci, yang benar, lu udah gimana sih? Masa anak lu udah kawin suruh cerai? Saya bilang gini, nih, kalau anak saya suruh cerai sama saya, betapa bodohnya saya. Anak saya tuh perempuan, sekarang hujan, ayo. Terus adik saya bilang, enggak. Tapi nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba aja yang diusir yang pertama kali sama ayahnya itu, datanglah mamahnya. Menurut dia ada orang pintar, dia suami istri. Di rumah saya itu terjadi keributan antara adik saya dengan dia. Semua yang diomongin dia bilang enggak, udah mah, enggak, tidak diakui semuanya. Akhirnya suami saya datang, langsung gebrak meja, keluarlah semua. Diusir. Diusir. Kata orang pintar, tuangin air, papa, gitu ya. Iya, dia mah bukan lahir dari mamahnya, tapi dia lahir dari batu, gitu kata papanya. Kata papanya, emosi si bapak. Ya iya pak, pasti emosi mas. Udah tuh, nah dari situ udah rasa saya dia nggak pernah datang sama sekali. Oh, datang sama sekali. Oke. Kita balik lagi ke belakang. Pernikahan tapi dulu disetujuin kan? Setujuin, Maksudnya- kalau nggak disetujuin masa saya kasih rumah mas. Oke, dari awal udah bersetujuin. Jadi masalah justru setelah menikah berubahnya. Oke. Sekarang suaminya ini kerjanya apa, Bu? Oli. Oli itu apa maksudnya? Tukang oli apa? Saya Tukang ganti nggak oli? tahu, Mas. Dia Pabrik senang. oli. Oh, punya pabrik oli. Ya orang kaya dong. Iyalah orang kaya mas, dia nggak ngeliat. Pabrik oli di mana nih? Banyak mas, ada di Kerawang, ada di Sidoarjo, ada di mana saya kurang paham lah mas. Namanya Saya olinya nggak apa? tahu. Nggak ngerti. Saya nggak ngerti dah mas, saya nggak ngerti sama sekali. Terus kan udah tuh waktu itu kan sampai papanya meninggal kan ya. Nah udah saya nggak tahu lagi. Tiba-tiba tahun 2021 dia tampak babe bu, datanglah somasi. Somasi ke ibu. Apa somasinya? Gimana dek datangnya? Saya pas kalau di Intinya apa? ya intinya pokoknya dia menuntut warisan dia Warisan dia sebesar 500 miliar. 500 miliar. Emang suami ibu meninggalkan warisan segitu banyak? Alhamdulillah mas, kalau saya punya 500 miliar buat dia 1/8, saya orang terkaya di Kerawang, saya punya uang 4 triliun mas. Oh iya, logikanya berarti kalau dia 500 miliar, ibu 8 kalinya, Iya. ibu punya 4 triliun. Iya. Pertanyaan saya, 500 miliar aja ibu punya nggak? Jujur. Mas, saya nggak akan bohong. Nah, Saya diajak sumpah pun kalau saya nggak punya uang. Keluar baju pun uang saya nggak akan cukup. kenapa dia nuntut 500 miliar? Uang siapa? Ya saya nggak tahu mas. Pokoknya 500 miliar. Pertanyaan saya, suami ibu, maaf pertanyaannya agak sensitif, meninggalkan warisan ke anak-anak ke ibu nggak? Kan dia kan ada. Dia meninggalkan rumah atas nama dia, Oke. atas nama saya. Iya, dan ibu masih hidup ya Dan sebagai saya istrinya masih ya? hidup. Saya bilang, udah jangan ribut, malu. Kalau memang nama papa mau, ya monggo kita bagi. Tapi ibu, kalau bener, sorry ya, kalau kita bicara secara umum ya, kalau gua, ya, kalau gua ini jadi anak, orang tua gua masih hidup, salah satunya aja masih hidup, apalagi dua-duanya, gua minta warisan, gua mau orang paling nista sedunia kalau gua ya. Dan anak-anak gua juga, gua ajarkan dari dulu begitu, untuk usaha sendiri. Untuk lo mulai, karena cinta Nino dari dia SMP dan SMA, udah cari duit sendiri, nggak dapet uang jajan dari gua. Mereka pakai uang YouTube sendiri, kecuali kuliah aja nih sekarang gua udah kasih uang jajan lagi kan di luar negeri. Cuma janganlah kau anak-anakku jadi anak-anak yang nanti ribut gara-gara soal warisan. Even gua masih nggak ada, apalagi kita masih ada, lu malu-maluin
kalau sampai ribut dari soal warisan? Sorry, saya kasih pendidikan ke Iya. anak saya, Bu. Ya. Bukan ke Mas ya. Ini kan seluruh anak Indonesia Iya. dan anak di dunia. Kan Iya, betul. Gila, jangan. Gue malu kalau minta warisan, ngebutin warisan tuh kayak ibarat lebih nista dari pengemis kalau menurut gue ya. Ini bicara umum ya, bukan Iya, tentang betul, ibu ya. betul, Mas, betul. Iya. Nggak ini, Mas, betul. Iya, oke. Terus Sakitnya juga ke saya kayak gitu. Ibu punya rumah ditinggalin di mana, Bu? Di Cikarang. Cikarang. Oh, bukan di Jaksel juga kan? Bukan. Enggak, kalau Cikarang, kalau di Pondok Indah kan baru bisa 60 miliar berapa gitu. Cikarang. Sekarang. Oh, ini orang kayak Cikarang nih kayaknya. Amin. 500 Oke, miliar. Oke. Mama, amin. Ninggalin apa? Rumah di Cikarang. Iya. Terus Rumah, saya pengen tahu 500 juta dari 500 miliar dari mana nih? Terus rumah ada saya perusahaannya yang memangnya sebenarnya perusahaan itu saya kelola, saya dari turun naik bus, Mas. turun naik bus, Ibu kan naik bagaimana, Bu? Ya begitulah, saya naik 3 pintu, jendelanya berapa? 20 Apa ini benar usaha bus? Bukan, kita orang usaha ekspedisi, Mas. Ekspedisi, pengiriman barang, forwarding. Ya, bukan forwarding. Kita orang MKL. Apa tuh ya? Jasa pengurusan keluarin barang dari pelabuhan. Oke. Intinya Ibu diwariskan, kita nggak bisa anak-anak deh ya, warisan ke istri dulu aja. Kalian keluarga dapat warisan apa aja nih? Yang ditinggalkan sama ayah, sama suami Ibu? Ya rumah. Rumah Cikarang, terus perusahaan. Iya, tapi perusahaan itu juga, Mas, kalau saya ditinggalkan begitu aja, tanpa saya bantu dari pertama, saya nggak akan bisa kerja, Mas. Oke, pertanyaan saya nih, Bu. Di perusahaan itu pemegang sahamnya dan lain-lain sebagainya waktu Ibu, Bapak masih hidup siapa aja? Saya Ibu pemegang saham? Bapak? Anak-anak ini ada nggak di situ? nggak ada. Toh anak-anak nggak ada dalam situ juga? Tidak, kan waktu itu anak-anak masih kecil, Mas. Suami saya Iya. meninggal aja, saya baru ngawinin dia belum menikah, anak yang kecil saya masih sekolah. Oke, jadi intinya di perusahaan ini nggak ada anak-anak lah ya. Nggak ada. Ibu dengan suami. Ya Ibu masih hidup, ya Ibu yang memilih perusahaan lah. Tapi Bener nggak sih? betul menurut saya, apalagi Logika kan, orang standar ini. Iya. Ya oke, terus ya udah dia minta minta apa? 500 miliar atas deskripsinya apa aja tuh? apa Bu Ika? Deskripsi. Penghasilan 12 tahun. Ya, karena dia 9 tahun. 500 miliar itu kan menurut dia aset-aset yang atas nama almarhum papahnya dengan aset-aset yang atas nama almarhum dengan atas nama almarhum dan mamahnya itu nilainya itu 500 miliar, dia hitung sendiri, Mas. Oh, rumah Cikarang tuh saya baru tahu ada rumah. Ya, misalnya Cikarang dia berapa ratusan dia miliar. bikin list gitu kan. Apa aja listnya kalau boleh tahu? Misalnya dia aset yang rumah di Cikarang, dia hargain misalnya Berapa? 40 miliar, misalnya kurang lebih. Luasnya berapa sih boleh tahu, Bu? 400. 400. Tuh 400 meter di Cikarang. Iya. Ya, terus rumah yang misalnya ada tanah 2000 meter Di mana? di Kerawang ya Bu ya. Bukan di Jaksel kan? Bukan, nanti dia hargain 100 miliar gitu. Jadi mungkin Kayak mendadak kalau saya punya tanah di situ. jadi makanya permintaan dia banyak karena dia membuat list aset dan dia menghargakan sendiri dan dia hitung sendiri. Jadilah 500 miliar itu. Kurang Emas, lebih emas, mungkin, dan emas. emas juga ada 50 50 kilo tentunya. Emas 50 kilo diminta. Ya. Maaf Bu, saya mau tanya. Ibu punya emas 50 kilo nggak? Jujur. Pak, saya udah bilang, Mas Uya nggak percaya sama saya, Enggak. kita sumpah. Karena logikanya kalau anak ibu minta 50 kilo berarti ada kan. Jadi saya nggak percaya, sementara ini nggak percaya dulu. Mas, saya bilang berkali-kali ada polisi-polisi bilang, udah jangan ribut, malu. Bagi aja masnya gitu. Mas, kalau saya ada, ngapain saya? Udah saya bilang saya malu. Saya ibu Kasih yang aja. gagal. Ya pastilah saya kasih daripada ribut malu. Kalau saya nggak ada, baju aja saya keluar. 20 kilo ada kamu. Amin. Saya pun akan sumpah. 10 kilo punya emas. Saya pun akan sumpah, Pak. Nggak punya jadi 10 kilo ya. Ya udah saya percaya kalau terus. Enggak, soalnya saya kan melihat psikologi tata menata orang ini. Iya, betul. Saya pakai logika dulu. Saya nggak percaya karena masa ada orang nuntut tapi yang dituntut barangnya nggak ada. Iya, Itu kan gitu. Makanya deadlock terus mediasinya, Mas. oke. Nah, terus saya daripada ribut begitu, di polisi 1 turut-turut. gram ada kan, Bu? Ada. Ada. Oh iya. Lanjut terus, Bu. Terus apa namanya di apa ya tadi mau ngomong apa ya? Ada polisi turun terus Mas, turun Ya, apa? harganya turun jadi 262 Oh, ya. tawar-menawar. Ya, jadi kan terus. ketika proses di Polda itu kan selalu diupayakan untuk mediasi sampai ada lebih dari 7 kali, Mas Uya. Karena si penyidik Polda cuman ngelihat ini hubungan ibu dan anak. Sampai laporan dari tahun 2021 itu di proses Bu Kusumayati jadi tersangka tuh waktunya tuh sampai 2 tahun.
laporan itu di Polda karena saking pengen penyidik Polda itu ingin memediasikan ibu dan anak ini karena mereka tahu ini kan karena harta gitu Iya, loh. karena menurut saya polisi pun, Polda pun pasti punya hati kan. Iya, Masa itu dia. urusan warisan Betul. anak sama ibu jadi ribut, ibu dilaporin ke Betul. penjara, menurut saya agak saya pikir cuma terjadi di sinetron doang, ternyata ada gitu loh. Iya, sampai kenapa kita sampai 7 kali pun deadlock di sana yaitu selalu terkaitnya masalah nominal. Oke, turun-turun Gitu. terus jadi Turun, nego. turun, Sekarang turun. tinggal berapa nih terakhir? Terakhir tuh waktu di Kejati ya, bahkan ketika proses di Kejati pun kan Udah sampai ke Jati nih. iya, waktu itu kan Bu Kusumayati dijadikan tersangka kan. Udah tersangka nih berarti Waktu ya. di Polda Iya. itu 2022 ya, 2023 ya dijadikan tersangka. Nah, kan mau dilakukan Stephanie kan pengen ibunya dilakukan penahanan. Tapi Minta. Anaknya minta minta ibunya di dilakukan penjara. penahanan. Ditahan. Iya, ditahan. Ada Mas Polda. buktinya. Ini Minta. anak kandung ibu lahir Iya, dari dia lahir dari rahim ibu betul, ya. betul. Iya. Sampai waktu itu kan kita sebagai lawyer ya. Ini bukan film kan, Bu? enggak. Bukan. Ini kita nih kuasa hukum yang Oke, selalu oke. mendampingi ya Pak Oke, gitu. minta ibunya di penjara terus. Ya, karena ketika kita tidak bisa menghentikan perkara ini dengan semua bukti kita, saksi kita, tapi penyidik tetap beranggapan bahwa pidana itu ada, menurut penyidik kan harus tetap lanjut. Iya. Satu-satunya langkah kami adalah berupaya untuk mengajukan penangguhan penahanan Oh, karena oke. RJ juga gagal terus Mas. Gagal terus. Selama 2 tahun itu gagal terus. Iya. Akhirnya penyidik tidak ada langkah lain, Bu mohon maaf. Kusumayati harus menaikkan jadi tersangka. Kami bilang ya oke Pak, tapi kami mohon untuk tidak dilakukan penahanan sama Bu Kusumayati karena itu kan 1 usia, 2 kesehatan. Nah penyidik juga kan masih punya hati nurani ya Mas ya. Tidak dilakukan penahanan ketika dijadikan tersangka Mas. Nah Stephanie itu marah karena ibu tidak dilakukan Tidak di penahanan penjara. sampai penyidik Polda itu dilaporkan ke Propam. Terus Ke Propam Polda sampai polisinya kan bilang sama saya Bu Ika, ini kita karena tidak menahan Bu Kusumayati kita dilaporkan ke Propam Polda. Tapi nggak apa-apa karena kan itu kewenangan kita untuk bisa menentukan apakah penyidiknya bagus ini, punya hati. ya gitu. Jadi ya sudah naik tersangka kan Mas. Kita naik ke Kejati. Di sana pun tetap diupayakan lagi damai sampai 4 kali pertemuan. Tapi ya itu ketika bicara nilai sesuatu yang tidak bisa Ini belum sidang-sidang berarti ini? sudah sidang. Udah P21 berarti ya? Udah Udah P21. sidang. Udah limpah. Sudah Sudah limpah. Oke. Sampai di Kejati masih deadlock, akhirnya ya sudah limpah ke tahap 2. Iya. Tahap 2 pun kan kita mohon tidak dilakukan penahanan. Alhamdulillah pihak Kejati Bandung, oke Bu, tidak lakukan penahanan, limpah ke persidangan kan Pak. Ya, seperti prosedur yang kita lakukan, kita juga minta ke hakim waktu sidang pertama itu supaya tidak dilakukan penahanan kepada Bu Kusumayati. Lagi-lagi Bu Stephanie itu marah. Kenapa tidak dilakukan penahanan? Di sidang pertama, hakim sudah memutuskan bahwa tidak akan melakukan penahanan kepada Bu Kusumayati. Sidang kedua, dia mengirim surat kepada hakim minta supaya ibunya tetap dilakukan penahanan dengan alasan bahwa untuk menyelamatkan aset-aset yang menjadi hak warisnya supaya tidak dialihkan oleh Bu Kusumayati kepada pihak lain. Dan dia bilang apa untuk pembelajaran ibu-ibu. Nanti. Iya. Bentar, oke. Saya mau kasih pesan ini mumpung ingat buat anak-anak saya cinta Indo, jangan jadi anak durhaka. Ingat kalian lahir dari rahim siapa membesarkan kalian, siapa yang menyekolahi kalian, siapa yang menyayangi kalian. Kalau kalian punya masalah, bukan balik ke teman tapi ke orang. Ini saya pesan dulu buat anak-anak saya. Dan itulah yang membuat kami merasa sedih ya, Mas, gitu kan. Walau bagaimanapun, aduh, kok ada ya anak seperti itu. Sampai akhirnya waktu sidang pertama, Bu Kusumayati dari tahun 2021 ketika dilaporkan pun kami memutuskan tidak akan pakai media. Karena Bu Kusumayati bilang, Bu Ika, jangan naik media. Karena kan saya menyampaikan, Bu, kalau ini viral pasti gitu kan. Yang malu udah jelas siapa gitu. Ya, jangan Bu Ika, karena ini kan perkara keluarga. Udah biarin kita selesaikan saja dan ini kita mediasikan. Kita itu tidak menyolek-nyolek media lah, itu sampai persidangan hari pertama Mas. Sidang pertama saya pikir alhamdulillah Bu semua tidak ada wartawan, tidak apa, aman gitu. Sore hari barulah kami terima ada pemberitaan dari TV Berita di Kerawang. Disebutkan di situ bahwa perseteruan ibu dan anak berujung di pengadilan. Pas saya baca beritanya itu dakwaan jaksa itu copy paste semua Mas. Bahwa seorang ibu bernama Kusumayati beralamat di sini usia sekian sudah melakukan pemalsuan tanda tangan dengan kronologi seperti ini, Nah. bla bla bla. Ini menarik nih justru. Saya belum nanya dari tadi. Ibu didakwanya atas apa nih? Pemalsuan apa tadi? Pemalsuan tanda tangan di surat keterangan waris. Oke, coba Itu yang gimana? dilaporkan. Akhirnya apa yang dilaporkan oleh si anak ini
dituduhkan ke ibu apa jadi situ? Ya, jadi kan ketika almarhum Pak Sugianto meninggal tahun 2012 bulan Desember, kan untuk keperluan ketika ada yang meninggal itu kan diperlukan surat keterangan waris ya Mas untuk mengurus surat-surat misalnya perubahan yang terkait dengan kematian almarhum gitu kan, misalnya pergantian KTP, kartu keluarga lah yang pakai gitu. Nah, Buku Sumayati kan orang nggak ngerti hukum. Beliau ini kan warga keturunan Tionghoa. Harusnya ketika membuat surat keterangan waris itu kan di notaris. Tapi saking ketidaktahuannya, dia tuh menyuruh salah satu karyawannya untuk mengurus surat keterangan waris tersebut di desa gitu. Nah, pada saat itu kan sudah terjadi konflik sama Stefani. Susah dihubungin, terus kita juga susah untuk menghubungi dia. Nah, karena Buku Sumayati berpikir, ya sudah, surat keterangan waris itu kan isinya hanya menyatakan bahwa Stefani dan ahli waris itu adalah ahli waris dari Pak Sugianto. Ya sudah, buatkan saja gitu. Nah, ketika semua udah tanda tangan, tiba-tiba dibuatkanlah Buku Sumayati minta tolong kan ke karyawannya. Dan jadilah surat keterangan waris itu dari desa. Ada tanda tangannya Stefani. Gitu. Stefani merasa nggak tanda tangan. Tidak pernah tanda tangan, tapi isi dari surat keterangan waris itu menyatakan bahwa ahli waris dari Pak Sugianto itu adalah Ibu Kusumayati, dan di Sugianto, Stefani Sugianto. Stefani ada pada di situ. Stefani masuk ahli waris. Jadi Mas, kalau bicara tanda tangan, jadi nggak ada kerugian dong dia ya sebetulnya. itu dia, saya sampaikan, kalau memang katakanlah siapapun yang menandatangani ya, tapi keberadaan keterangan waris dari ini merugikan Stefani tidak? Kan tidak, karena dia tetap sebagai ahli waris. Apa yang merugikannya gitu kan? Yang tadi 500 miliar tadi gimana tadi? Jadi oke, sekarang saya tanya, Bu, jujur Bu, lihat saya Bu. Ibu pernah menyuruh orang untuk memasukkan tanda tangan Stefani apa tidak? Saya cuma bilang ke karyawan saya, tolong bikinin SKW ini, katanya di kelurahan. Surat keterangan waris di kelurahan, oke. Terus dia datang, terus saya kasih anak saya. Dan tekad, dia mah nggak banyak tanya, tekad. Anak saya yang kedua, Deng tekad, terus saya tekan. Kan tinggal Stefani doang. Saya bilang ke karyawan saya, kok tolong gimana caranya ketemuin dia atau gimana, saya tahu nih jadi. Iya. Saya nggak tahu lagi prosesnya gimana. Siapa yang nanda tangan, apa gimana dia ketemu atau enggak, saya nggak tahu. Karyawan ibu sekarang nggak ibu tanya? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi ibu nggak pernah nyuruh bilang, palsuin tanda tangan anak gue nih gitu? Enggak ya. Tapi ibu menyuruh bahwa tolong beresin, cari gimana caranya supaya Stefani tanda tangan gitu kan? Nggak tahu caranya, prosesnya gimana? Pokoknya saya jadi aja pokoknya. Oke, artinya yang ngurus surat keterangan waris itu adalah karyawan ibu. Tapi itulah yang sering dipermasalahkan oleh Stefani, dilaporkan Ada ibu memasukkan tanda tangan gitu. Ada 2 surat lain yang dia laporkan, Mas. Apa? Satu kan tanda tangan surat keterangan waris. Iya. Satu lagi tentang akte perubahan saham nomor 5. Di situ kan kalau di awal itu pemegang saham itu kan Buku Sumayati sebagai direktur utama, pemegang saham 40%. Pak Sugianto direktur 40%. Dan ada satu lagi adiknya Buku Sumayati, kita kan kalau namanya perusahaan keluarga suka formalitas ya Mas ya. Iya, dimasukin aja. Dimasukin aja. Nah, itu namanya Pak Budiono. Edi Budiono. Nah, itu 20%. Setelah 8 bulan kejadian kan itu dibuatkan surat keterangan waris dari desa kan, itu bulan bulan Februari 2013. Nah, pada saat itu setelah jadi surat keterangan waris itu, Buku Sumayati diberitahu oleh temannya, nih kamu teh warga keturunan Tionghoa, salah kalau membuat surat keterangan waris di desa, jadi harus dinotaris, jadi ini tidak berlaku. Nah, pada saat itu Buku Sumayati sudah tahu itu tidak berlaku, jadi dia tidak menggunakan lagi. Tapi kemudian 8 bulan kemudian itu kan perusahaan harus tetap berjalan Mas. Ada salah satu kliennya itu datang ingin memperpanjang kontrak pekerjaan. Salah satu syaratnya itu adalah harus merubah pemegang saham yang sudah meninggal. Itu. Nah, pada saat itu Buku Sumayati berpikir, duh, ya udah dengan gampangnya nelpon ke notaris. Bu, saya mau ada tolong dong dibuat perubahan saham atas nama almarhum gitu. Hanya telepon Mas waktu itu. Oh ya sudah. Nah, apa syaratnya? Diberitakan oleh notaris, salah satunya itu surat keterangan waris. Ditanyakan, Ibu sudah buat surat keterangan waris? Ada sih Bu, tapi ini surat keterangan waris dari desa, katanya tidak berlaku. Sudah disampaikan sama notaris. Tapi pada saat itu si notaris bilang, ya udah serahkan aja sama saya. Dikirim sama Buku Sumayati kan. Dan kata si notaris, ya udah ini sudah memenuhi syarat. Diproses lah sama notaris itu. Memang ada hal yang membuat Stefani keberatan Mas di situ, karena ada kalimat
di dalam akta itu yang menyatakan bahwa seluruh ahli waris kan di akta nomor 5 perubahan saham itu disebutkan bahwa ahli waris dari Pak Sugianto adalah Buku Sumayati, Termasuk Dendi, Stefani. Peri, Stefani juga disebutkan. Cuman ada satu kalimat aja itu yang memang jadi ini Apa? celah pidananya, menyatakan bahwa seluruh ahli waris menyetujui untuk memberikan saham itu kepada Dandi Sugianto sebesar 40%. Oh, jadi dia merasa orang gua nggak pernah dimintain Dia tidak pernah diberi persetujuan kayak Dan gitu. Ibu nggak kepikiran soal itu. Tidak, karena bahkan Mas kalimat itu pun baru diketahui sama Buku Sumayati ketika di Polda ditunjukkan. Saya itulah pentingnya kita berhati-hati untuk Ya, membaca. akte. Ini sih menurut saya bukan masalah sedikit orang. Hmm. Hampir sebagian besar orang Indonesia kalau tanda tangan minta tanda tangan aja yang nggak Iya, dibaca. tanpa dibaca. Ada klausul itu, Iya. kan? Itulah yang menjadi keberatannya Stefani. Tapi kan saya sampaikan bahwa ketika dibuatkan akte itu untuk percepatan supaya roda perusahaan berjalan. Karena selama kurun waktu 8 bulan kan ya Mas, dari sejak dibuatkannya akte keterangan waris sampai dibuatkan perubahan saham itu, Iya. 8 bulan itu sama sekali tidak ada Stefani datang ke rumah Iya. berhubungan apapun Iya. itu. Nah, sedangkan kan perusahaan harus tetap berjalan. Akhirnya Oke. Buku Sumayati, ya tolonglah itu dibuatkan. Oke, jadi itu dua yang keberatan. Dua. Ada satu lagi surat keterangan waris dari notaris. Jadi sebulan itu kan dibuat bulan Oktober ya, bulan September akta nomor 5 perubahan saham itu. Dibuatkanlah surat keterangan waris dari notaris karena kan kata notaris kalau bagaimanapun Bu harus buat surat keterangan waris dari notaris karena ini orang keturunan Tionghoa kan. Dibuatkan Mas sama notaris itu surat keterangan waris di notaris. Disebutkan juga di situ Stefani sebagai ahli waris, dapat bagian 1/8, itu tetap ada namanya gitu. Kenapa saya bilang bahwa surat keterangan surat perubahan saham itu adalah formalitas? Karena dalam kurun waktu sejak akte itu dibuat tahun 2013 sampai dilaporkannya 2021, aset seluruh budel waris saham atas seluruh budel waris atas nama Pak Sugianto, baik rumah, tanah, itu tidak ada yang dipindah tangankan ke orang. Tetap ada situ. Tetap ada. Artinya memang pada saat situasi itu Buku Sumayati hanya mengatasnamakan saja untuk formalitas. Karena gini logikanya kita, kalau memang Buku Sumayati punya kemampuan untuk mengalihkan budel waris atas nama Pak Sugianto ke anak-anak yang lain dalam kurun waktu 10 tahun Ya, itu bisa udah habis. aja. Ya, Udah bisa. habis itu Mas, tanah, rumah, semua kita tinggal dialihkan saja. Tapi kan ini masih utuh, masih ada. Jadi yang memang itu diributkan benar-benar apa formalitas. gitu kan? Iya, apa? Ini belum ada pembagian loh, kecuali sudah Dan- dibagi-bagikan dan ya. Stefani ada di situ waris 1/8. Ada 1/8. Pertanyaan saya Bu, kalau Mas Dedi 1/8? Sama. 1/8 sama kan? Sama. Jadi itu adil kan? Adil. Dan maksudnya ini sebenarnya warisan kalau logika saya sebagai orang normal ya, orang yang punya otak normal gitu kan. Saya kalau punya orang tua masih hidup, saya nggak akan ributin soal warisan. Iya kan? Dan saya nggak akan orang tua saya juga dengan saya ribut-ribut tuh malu-maluin. Gitu. Jijik saya kalau saya sampai begitu gitu saya ya. Iya. Ibu, pertanyaan itu. Kalau emang ada 1/8 itu, 1/8 anak-anak masing-masing itu. 1/8 tuh sekarang dari aset yang ibu punya itu ada sebenarnya totalnya berapa Bu? Kira-kira aset-aset ibu. Saya nggak pernah, saya sama sekali nggak pernah gitu. Saya cuma pikir saya bekerja, kerja. Tapi sebetulnya ibu nggak keberatan kan kalau ibu nanti nggak ada, maaf ya. Seperti kalian emang dibagi rata 1/8 1/8 itu yang terjadi atas nama suami saya. suami. Tapi kan kalau saya meninggal dua-duanya kan lain mungkin ya Mas, Iya. 1/3 kali ya Mas. Iya. Sekarang dia waktu kemarin ini di kejaksaan dia menginginkan semua nama saya dan suami saya itu Mas dibagi 3. Dia ingin memiskinkan saya. Jadi gimana sorry Bu? Semua harta atas nama ibu dan suami. Ya, nama rumah itu dia kepengen langsung dibagi 3. Dendi, Stefani, dan Verlin. Dia ingin memiskinkan saya. Padahal ibu masih hidup kan? Terus anak saya 2 bilang, keberatan Pak. Saksinya Bu Ika. Ibu saya masih hidup. Dia bilang begitu. Terus jaksanya bilang apa? Ya nggak jadi ya Bu Ika. Ya, karena kan gini Mas, kita kan ketika di Kejaksaan Tinggi itu sudah sampai ke tahap tukeran draft untuk kesepakatan. Karena kita tuh sangat berupaya untuk mediasi ini berhasil gitu ya. Walaupun saya nggak kenal lelah mulai dari kepolisian sampai Kejaksaan Tinggi selalu mengupayakan Pak, tolong RJ gitu. Nah di Kejaksaan itu kita tuh sampai sudah tukar-tukeran draft tuh. Permintaan kita ada 3, permintaan dia ada 10 gitu ya.
Sampai di Kejaksaan Tinggi itu kan ada nilai 10 miliar, itu beneran ada Mas di draftnya. 50 Ada kilo minta 50 emas. kilo itu ada 50 gitu kilo. kan. Jadi kami memang tidak mengada-ngada. Nah, permintaan kami pada saat di Kejaksaan Tinggi menawarkan kepada Stefani untuk perdamaian itu satu, bahwa kami siap membagi aset atas nama almarhum Pak Sugianto. Aset atas nama ya, atas Iya. nama almarhum Pak Sugianto. Kami siap untuk membagi. Yang kedua, kami akan memasukkan kembali nama Stefani ke dalam perusahaan PT. PT. Yang ketiga, kan dia pengen list nama-nama, bukan hanya nama almarhum papanya, tapi dia pengen atas nama mamahnya pun asetnya pengen dikasihkan listnya ke Nggak dia. bisa orang ibunya masih hidup. Nah, itulah permintaan Dan dia. ibunya terserah mau ngasih siapa. Sampai Ya. waktu itu yang menjadi deadlock, saya sampaikan ke Stefani, oke, kami akan memberikan list atas nama almarhum mamahnya. Tapi dengan catatan, selama beliau masih hidup, jangan digugat ataupun diminta dulu. Karena beliau ingin mengelola, gitu loh, ingin mengelola, ingin menikmati. Tapi beliau bersedia untuk membuat kesepakatan di notaris, selama beliau masih hidup, tidak akan mengalihkan ke pihak lain. Iya, tetap. Tetap Iya. gitu. Tapi syaratnya dia jangan gugat dulu, jangan minta dulu, yang hanya atas nama mamahnya loh gitu. Tapi dia tidak setuju. Buat apa katanya ada kesepakatan kayak gitu? Udah aja gini. Ya udah gini aja, dibuat akte hibah deh. Jadi yang nanti bagian mamahnya kan bagiannya ada 50% juga ya dari harta itu tuh. Yang bagian harta waris mamahnya nanti sudah minta dihibahkan dari sekarang. Wah, nyari apa sih hidup di dunia orang kalau urusan Bertiga harta jadi ribut ya? ke Dendi, ke Perlin sama Malu ke saya mah. Stefani. Itu jadi minta supaya oke, katanya saya setuju tidak akan digugat dulu, yang atas nama aset Oke. mama dikeluarkan gitu. Tapi hibah mama harus dihibahkan. Bu, kalau sudut saya, saran saya Bu ya. Ibu, ya, bagi aja ya ke Ani, saran saya ini pribadi ya. Bagi aja ke anak-anak ibu yang berbakti sama ibu, gitu aja udah. Ya kalau nggak mau adil nggak usah ada anak-anak, kalau sudah anak-anak suka kerja sendiri deh. Ibu kasih ke yayasan uyak-uyak. Iya, gitu. Ya. Nggak bercanda. Ya. Saya juga nggak pernah minta-minta orangnya. Ya, tapi ya kita kan lebak ya. Tapi kemarin tadi hari ini Mas, karena kita tetap ya menghormati hukum, tetap ingin memediasikan ibu dan anak. Kita kan berasa kayaknya punya nilai ibadah nih kalau bisa menyatukan ibu dan anak, bukan dari segi harta gitu ya, tapi hubungan ini tuh Nah itu yang lebih penting. harus Kalau lebih penting Nah, gitu kan. pertanyaan saya, suaminya nggak ngasih tahu istrinya, ayo berbaik-baik sama ibu, karena surga di telapak kaki ibu. Nanti hidup lo di dunia kan nggak cuma sementara. Jadi lo ini, nanti ya. akan hidup di dunia luar dunia ini. Ya, Ini kan harapan seperti itu keinginan kita, tapi saya menghadapi sendiri karena ketika proses mediasi di Polda itu suaminya kan selalu ikut mendampingi Bu Stefani. Sampai saya tuh ketika sebelum Bu Kusumayati diajukan sebagai tersangka masih mengajukan RJ terakhir Mas, RJ khusus. Nah, di RJ khusus itu kan masih deadlock. Tapi kemudian si penyidik bilang, ibu dan anak ayo salaman. Karena kan tahu nih deadlock ya, ibu dan anak ayo salaman kata Pak polisi itu. Kalian kan harus berpelukan. Nah Stefani kan kayak yang enggan gitu, salaman sama mamahnya. Nggak mau sama sekali. Ya kayak nggak mau, terpaksa masih diem aja, disuruh salaman masih diem aja karena ngelihat sikap istrinya seperti tidak mau, mungkinnya si suaminya bicara, udahlah Pak polisi jangan dipaksa, kalau salaman nanti aja kalau sudah ada perdamaian. Ya elah, itu mah. Ya itulah. Jadi ya saya sih tidak mau berbicara dia dipengaruhi oleh suaminya ya, Udah saya tapi juga nggak mau ngomong, cuma saya cuma bilang ya itulah kenyataannya. ya, itulah kenyataannya. Tapi pertanyaannya adalah, suami yang baik atau istri yang baik adalah orang yang bisa membawa pasangannya itu menjadi orang yang berbakti sama orang tuanya, diingatkan jika salah. Bener kan? Bukan menjauhkan dari keluarga. Iya. Iya kan? Surganya anak itu nanti kan tergantung doa ibunya juga, tergantung dia berbakti sama ibunya apa enggak. Misalnya andai kata ibu punya 500 miliar, ya kan? Iya, Ada anak yang nuntut ibunya misalnya 600 miliar gitu kan. Dapat 600 miliar, tapi di neraka apa bisa dia membuat Membayarnya. hidupnya nyaman dengan 600 miliar itu gitu kan? Berlaku nggak ya di sana untuk Kecuali alat orang yang tukar nggak ya? percaya sama neraka kali ya. Jadi alat tukar gitu ya? Iya, iya. Saya tambahkan sedikit Mas Uya ya. Ini kita bicara kasus yang 600 miliar adalah Ya. Jadi awal konflik ini kan terjadi dianggap seolah-olah ada pemalsuan tanda tangan. Nah, sedangkan kalau kita mengacu kepada undang-undang, terutama kalau perdata ya, karena kan terbagi 4 kelompok kalau untuk waris.
Timur asing, Eropa, Indonesia asli, dan warga negara ketuhanan Tionghoa. Itu jelas diatur dalam 830 KUH Perdata. Pembagian waris juga demikian, harus dengan akta otentik seperti itu. Nah, sudah disampaikan saya ke Bu Sumayati, ini masalah ini berarti konflik intern ibu dan anak. Sampai dia dilapor. Bahkan yang sangat menyedihkan itu waktu sidang kemarin tanggal 24. Ditanya oleh Bu Ika, Bu, benar gak Ibu di ruang sidang menyatakan waktu di Polda bahwa saya itu tidak minta dilahirkan di perut Buku Sumayati? Apa kata? Ya, ngaku dia. Bilang apa kata ibu? Iya, anak saya bilang begitu. Bilang apa? Ya, saya tidak senang dilahirkan dari rahim Tidak saya. minta. Tidak minta. Tidak minta Si dilahirkan. Stefan itu tidak minta dilahirkan dari perut. Nggak bisa dimasukin lagi kan Bu? Nggak bisa. Bisa. Itu sampai hakim itu, Bu, sadar Bu, sadar. Saya ini orang Muslim. Sorga itu di bawah telapak Oh iya, kaki Ibu. benar. Yang lebih miris lagi, di YouTube tanggal berapa ya saya lupa, dia menyatakan bahwa saya melahirkan Ibu Sumayati itu adalah untuk pembelajaran buat orang tua. Buat orang tua lainnya. Oh, itu luar biasa. Saya kira kita kan dari awal dari melaporkan ini bukan untuk menjarain orang, ya kan? Cuma memberikan pelajaran. Jangan nanti mentang-mentang jadi ibu, enaknya, ya kan tanda tangan aja, nggak apa-apa, saya nggak dihukumi Ibu kan ini. di atas segala-galanya Gitu saya loh. boleh memasukkan tanda tangan anak saya untuk saya atau untuk saya pribadi dan anak kesayangan saya dong. Dihalalkan kan. kalau Jadi yang gitu. lain nggak kebagian ya. Jadi misalnya Anak yang nggak disayang, ibunya sayangnya sama yang dua anak kakak sama adiknya aja, ini tidak yang hanya disayang ayahnya nggak ada, udah nggak disayang lagi sama ibunya. Oke, kan gimana? Kan nggak bisa begitu hukum. Hukum itu kan ada hukum waris itu memang Tuhan kasih. Ini setiap anak mendapat hak waris. Jadi Wah, Itu ada di suaminya nggak ngasih tahu tuh ya? Nggak ngerti. Jadi untuk pembelajaran untuk orang Usaha tua oli lainnya. benar-benar orang kaya harusnya. Ya. Kalau ibu itu bukan di atas segala-galanya, kalau salah ya dihukum aja. Sampai saya bilang, secara hukum, dia sudah melakukan satu perbuatan untuk memenjarakan mamanya. Sumayati ini ada diatur dalam KUH Perdata. Bisa dihapus ahli waris anak kalau dia tidak memberikan dhamma kepada orang tuanya atau kepada leluhurnya. Apa jawabnya? Apa? Biarinlah, jangan. Luar biasa. Ya itulah Mas. Padahal ibu bisa menghapus dia dari ahli waris kan? Bisa. Secara undang-undang bisa, boleh. Tapi dia jawab ke saya, jangan dong. Oke, Bu. Saya salut. Luar biasa. Sekarang pertanyaannya, yang dia tuntut sisa berapa sekarang Bu? Tadi Kan turun-turun mediasi terus. tadi Bu, mediasi tadi. Mediasi tadi. dia si tadi dia sudah tidak meminta uang ya, tapi dia masih minta nama saya itu dia ditulis minta bagian dulu 1/8. Ibu kan masih ada kan, masih hidup. Makanya Mas, saya udah nggak bisa berkata apa-apa Mas. Saya cuma tadi bilang, Van sadar, umur mama nggak berapa banyak lagi. Ibu bilang gitu. Ya, sadar Van, mama nggak berapa banyak lagi. Mama pengen senang. Saya yang bilang begitu. Dia Apa kata bisa, dia? Leos, kalau Mas, saya harus bilang apa? Ya anak ke kiri. Sekarang pertanyaannya, dia menuntut ini itu segala macam. Ibu, kenapa? Pertanyaan saya deh. Oke, kenapa nggak ibu kasih aja deh gitu? Udah biar capek dari ribut-ribut ini. Saya bilang tadi, saya kasih 1/8 dari nama saya. Tapi menurut undang-undang BW, tadi saya tanya lagi, itu nggak bisa karena saya Masih hidup. Masih hidup. masih hidup Mas. Saya capek Mas, saya capek sampai saya bilang mungkin kalau dengan saya mati semuanya akan beres. Tapi saya nggak tega melihat anak saya 2, Mas. Saya benar-benar capek dan saya malu Mas, benar-benar malu. Kalau saya Yes, nggak malu punya pasti. malu, saya udah dari Polda, semua guru besar yang ngindangin saya. Viral, saya enggak Mas, saya masih bertahan. Ini pun kalau dia enggak dulu-dulu,
pakai media mungkin nggak gini, saya masih bisa. Tapi dia begitu satu-satunya jalan. Pengacara saya gimana? Pengacara saya tanya, apa yang dengan viral ini, apa yang saya minta? Saya hanya meminta, kalaupun ini ramai, saya hanya meminta supaya anak-anak bisa menghormati orang tua. Hanya itu, Mas. Supaya, maksud saya anak-anak muda jangan ngeginiin ibunya lah. Sakit rasanya. Tapi menurut versi dia kan ini berdilakukan untuk pelajaran orang tua gitu ya. Ya, Versi gitu, saya dan balik, versi ya, dia lain. Ya. Supaya anak-anak yang besar-besar tuh jangan kurang ajar lah kasarnya sama orang tua. Pertanyaan saya, ibu masih sayang sama dia apa nggak sih tadi jujur? Jawab dengan jujur, Bu. Pak, Hati kecil ini. lihat saya. Kalau saya nggak sayang, kenapa saya selama ini bertahan? Kenapa? Kalau dibilang saya sakit, Pak, saya biasa cuman ngucur air mata. Tapi saya begitu dipolda, dinyatakan saya penjahat. Saya dipotong di situ, saya pulang baru menjerit, Mas. Apa yang saya perbuat selama ini? Kejahatan apa yang saya perbuat? Saya pun mencari uang untuk mereka. Supaya anak-anak saya mau beli apa-apa, bisa dah kasarnya. Sampai gimana, saya nggak ngeluh, Mas. Betul, tapi saya diginin, saya sakit, tapi namanya orang tua. Mungkin, Mas, boleh tanya istri, Mas, sesakit apapun kita melahirkan dia, 3 hari 3 malam, Mas, dia nggak mau keluar, Mas. Bagaimana saya? Mas, semua kasih sayang orang tua pasti sangat menyayangi anak. Artinya dia meminta untuk tadi bagian 1/8, angkanya udah nggak disebut lagi ya? Tidak. Udah nggak disebut, berarti udah nggak minta lagi dia? Nilai uang Ya tidak tadi ada. mediasi tadi ya, Iya. kan memang kita yang mengajukan RJ Karena sama dia mungkin udah hakim. sadar bahwa emang uangnya nggak ada juga ya. Emasnya Ya, nggak ada juga betul, gitu ya. betul. Kita memang ke majelis hakim tuh mengajukan permohonan RJ, Mas Uya, tetap gitu ya, semangat kita. Mudah-mudahan bisa gitu dimediasikan. Jadi tadi tuh hakim memediasikan antara Bu Kusumayati, Bu Stefani, Mas Dandi sama Mbak Verly. Verly. Jadi ada 3 permintaan dari Mbak Stefani. Yang pertama dia dimasukkan sebagai pemegang saham. Kita nggak masalah, Mas. Oke. Oke, udah di oke. Ya. Ya, Yang tapi kedua, ada yang keberatan. kita akan memberikan list atas nama almarhum papahnya dan mamahnya. Iya. Kita oke. Oke. Kita akan berikan. Yang ketiga nih, Mas, Audit. dia tetap minta mengaudit perusahaan mamahnya supaya dia tahu tiap sen uang yang keluar dari perusahaan mamahnya. Kalau pesan mama aja, bukan pesan dia. Kalau kata dia, kalau punya hutang, hutangnya itu berapa, kalau punya keuntungan selama 10 tahun kan dia bilang selama rentang 10 tahun ini dia kan tidak dilibatkan. Jadi kan pastilah yang namanya perusahaan ada untung apa gitu. Nah, Ibu ada untungnya apa ada utangnya nih? Utang ada, Mas. Kalau utangnya suruh bayar aja kan dia mau utang utang. Utang Bu. juga pasti ada. Saya bilang, Van, tolong Van, bukan mama nggak mau diaudit ya, dari hasil pajak aja. Sekarang kan Mas Uya tahu semua udah harus pakai PPh Iya. pajak. Saya bilang dari itu aja. Dia nggak mau. Van, tolong mama nggak lama lagi hidup. Tapi Ibu. kalau diaudit ini perusahaan mama dari dulu. Coba tolong Fani. Kan pesan ibu, bukan pesan dia kan. Saya udah nggak bisa bilang lagi, Mas Uya. Udah jangan kalau itu, Bu. Kalau menurut saya sih jangan. Ya, Bukan pesan dia, pesan ibu. Iya. ya, jadi tadi tuh itu Mas hasil mediasinya, tapi memang belum final. Belum final. Itu baru mediasi pertama. Ada permintaan dari Bu Stefani yang termasuk audit itu masih kita pertimbangkan. Kalau yang 2 hal tadi dia masukkan lagi ke saham, oke. Kita buka list, kita oke. Kita Jadi akan- intinya kalau misalnya dia okein, dia akan narik laporannya gitu. Ya, kalau terjadi Syaratnya gitu. Ya. perdamaian, dia akan cabut laporannya. Pertanyaannya Bu, kalau tidak ketemu titik temu, Bu, Ya, Pidana akan tetap berjalan. Oh, jalan. Ibu bersedia di penjara nggak? Saya harus bagaimana? Ya, saya tanya, Ibu ikhlas saya lah kalau di penjara. Sekarang ada nggak Pak? Kalau Mas Uya punya orang tua ditaruh yang paling rendah, Iya. Mas tega. Tadi saya Iya, udah kalau saya sih enggak. Tadi saya udah bilang Iya, iya. tega, Van sama Mama. Iya, kalau dia mah, Mama- kalau dia kan udah jelas tega nih, Bu. Mama Ibu yang- rela nggak? Mau nggak ngejalanin Ibu di penjara? Mas, umur saya nggak banyak. Saya dengan kejadian ini pun, Mas, saya tuh dinyatakan stroke ringan, Mas. Stres, kesel. Bagaimana sih, Mas? Walaupun semua itu kan kita punya hati nurani sama anak. Gimana? Saya sampai bilang gitu.
siapa orang yang mau tinggal di penjara? Iya pasti gak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Tapi pertanyaan kok sampai gak ada titik temu lu? Ya sekarang kalau memang saya nggak ada di audit di uak-uak begitu, Mas gimana saya? Apa? Saya sampai bilang, Puan dari pajak aja, nggak mesti apalah apa. Sampai saya bilang ini tetap ya berjalan ya ke Bapak Mediator. mediator. Tetap kan pidananya. Pak, mau saya tanya sebagai ahli hukum Pak ya. Sebetulnya kalau ibu ini menolak untuk diaudit, berhak kan? Bisa. Nggak ada hubungan perusahaan ini dengan anaknya kan? Nggak ada. Ya, Ya, karena tolak tidak aja, Bu. tidak ada dalam saham itu. Ya udah tolak aja. Bisa. Walaupun kita akan tetap menghadapi Menghadapi, untuk perkara jalan terus. Iya. Jalan Ya, terus, jalan. ya. Kita lihat aja nanti dia tetap mau nuntut ibu apa enggak gitu aja. Sekarang sebagai kakaknya Fanny ya, Ya. komentar kamu gimana? Tadi juga saya ditanya nanti. Kamu gimana sebagai kakak? Ya, saya dibalikin kalau orang tua kita digituin sama aja. Kira-kira siapa sih yang dibilang lah? Orang tua? Iyalah. Kita. Iya, ya orang tua lah. Iya. Yang tadi saya bilang tadi, lu nggak kasihan sama mama? Dia makin kenceng suaranya dan saya di stop. Bilang apa dia? Ya gimana? Habis nggak adil. Nggak adil saya juga bingung nggak adilnya di mana mas. Gitu. Saya juga- Suaminya ada tadi? Nggak ada. Ini ada suami. Nah, berapa kali pertemuan nggak pernah ada suaminya sekarang. Gitu. Tadinya mah datang terus Mas, suaminya. Kalau menurut saya, kita bicara pelajaran lagi. Kita bicara bukan dari ibu nih. Seorang pengusaha yang sukses adalah bukan usahanya sukses, omsetnya berlebih. Tapi dia adalah pengusaha yang bisa menjalankan usaha dan juga kepala keluarga yang baik yang bisa membawa istrinya menjadi jalan kebaikan. Menurut saya itu sih. Dan kunci seorang istri menurut saya kuncinya adalah di suami. Baik buruknya istri saya, Astrid tahu jawab saya. Iya. Betul nggak sih? Betul. Kalau sampai istri saya punya sifat buruk, itu berarti saya yang gagal. Gila banget. Ya. Ini bisa umum ya. Dan ibu sekarang maunya apa? Atau ada Stefani lagi nonton ibu? Dia nonton kok. Ini pasti. Saya Ngomong ingin apa? perkara ini selesai. Silahkan Mas. ibu ngomong. Manggilnya apa itu? Fani? Van, udah umur mama nggak lama lagi akur. Kalau mama mati pun dia dapat Mas. Sama. Imbang. Fair. Ya kan nanti kan dicatat di undang-undang Mas. Iya. Itu Mas saya Mas. Saya udah bilang saya ibu yang gagal. Saya gagal mendidik. Saya juga gagal menjaga anak saya yang besar meninggal. Saya juga gagal sebagai istri. Suami saya juga meninggal Mas sakit. Tapi saya harus berjuang waktu suami saya tidak ada. Saya belum menikah, yang kecil pun masih sekolah. Tadi pengacaranya bilang saya hanya sebagai pencatat admin. Pas seorang istri yang kerjanya hanya admin setelah ditinggal suami, apa bisa untuk menyelamatkan perusahaan? Saya benar-benar Mas, saya yang kerja ke pabrik-pabrik untuk tender, untuk apa saya. Maaf, saya bukan ngerendahin suami saya, karena saya ingin maju supaya kalau saya punya uang, anak saya tidak kekurangan. Hanya itu Mas, makanya saya berjuang. Pengorbanan saya juga gak sedikit Mas. Pagi saya harus masak, anak sekolah saya harus berangkat kerja. Malam kalau memang suami saya butuh makan di rumah, nggak makan di luar, saya pun harus masak. Berapa kali ya suami saya makan di rumah, 3 kali atau 2 kali. Setiap hari saya pun harus nyambel. Dia nggak pernah mau membantu yang nyuci beras atau apa, semua saya kerjain Mas. Saya ikhlas. Suami saya sakit sampai harus digotong, diangkat sama 2. Kita kerja bersama bertiga. Ian, kalau sampai ternyata adik lu tetap tega nih penjara di ibu lu, apa yang akan lo lakukan? Lu masih tetap menganggap dia adik lu nggak? Enggak. Enggak.
Kalau sampai ibu tetap dia tega menjalani ibu, ibu akan tetap menganggap dia anak ibu. Jujur. Saya belum kepikir, Mas. Yang ada di pikiran ibu sekarang. Saya hanya berpikir dia membebaskan saya. Kalau sampai dia tetap menjadikan ibu. Saya belum berpikir sampai sejauh itu, Mas. Mas Surya boleh pandang saya. Apa saya berbohong? Enggak. Saya belum berpikir sampai sejauh itu. Cuman saya hanya memohon. Walaupun saya harus nyembah sujud di dia. Saya mau, Mas. Ibu mau. Saya mau. Kenapa? Saya nggak kepengen dia durhaka, Mas. Saya bukan menuduh dia anak durhaka, enggak. Dia dulunya anak yang baik. Dia sebelum menikah, dia anak yang baik. Sebelum menikah. Dia anak yang baik. Saya belum punya pikiran bahwa saya nanti penjara. Saya belum punya pikiran begitu. Saya hanya dalam hati saya, udah Van, uang bisa dicari, Mas. Dengan uang itu apa bisa membuat dia bahagia? Saya bilang nikmat itu dari hasil jerih payah kita kerja. Buat saya sih nikmat hidup di dunia paling nikmat itu bukan uang kita, paling utama ya. Keluarga. Kita bisa membagikan orang tua itu nikmat, lebih nikmat. Kalau saya nggak pernah hitung-hitungan sama orang tua saya. Apapun sekarang, apapun yang saya lakukan untuk orang tua saya. Karena saya bisa begini karena orang tua saya. Kamu mau ngomong apa sama adik kamu? Ya, kasihan mama. Udahlah, yang udah masih itu. Bahagiain mama. Udah, Mas. Buat Fani, saran dari saya, pakai hati nurani, pakai hati kamu. Ini ibu kamu. Ingat waktu kecil kamu dibesarkan sama ibu kamu. Kamu sampai sekarang ini karena ibu kamu. Walaupun kamu tadi dibilang tidak ingin lahir dari rahim ibu kamu, tapi faktanya kamu lahir dari rahim ibu kamu. Besarin, dijaga sampai kamu sekarang. Mungkin sudah punya keluarga dengan suami kamu yang baru. Tidak, bukan baru lagi, udah lama berarti kayaknya. Oke, dengan suami kamu yang sekarang maksudnya. Oke, mungkin kamu sekarang sudah hidup bahagia dengan suami kamu, dengan keluarga kamu. Cuman kan biar gimana pun, itu bisa terjadi karena ada ibu kamu. Tegakah kamu kalau melihat ibu kamu di penjara, walaupun alasan kamu bilang bahwa ini pelajaran buat orang tua di dunia ini sudah tidak perlu diajari lagi. Justru anak-anak yang berhasil dan pintar, karena orang tuanya lebih pintar dari kalian. Ya dong. Anak bisa pintar karena siapa? Karena orang tuanya. Ayo, Kade, gunakan hati kamu. Masih ada waktu, belum ada kata terlambat untuk bisa berubah pikiran. Dan pesan saya untuk seluruh anak-anak yang lain, bukan anak-anak kecil aja, tapi anak-anak yang masih punya orang tua ataupun punya keluarga, punya kakak adik, jangan pernah ribut gara-gara soal warisan. MALU, malu, double, malu, tambahin malu. Ini buat seluruh anak Indonesia, seluruh ya yang nonton video itu. Dan buat orang tua, gimana cara supaya anak kita nanti udah gede tidak jadi anak durhaka, tidak jadi punya mental pengemis, ajari mereka untuk hidup mandiri, struggle, belajar menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Jangan sama orang tua. Ya. Silakan kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan ada lagi lelaki seperti